Tadi dia mang anu perlu wawasan nanu luas teh gitu lain deh di wawasan orang berpendidikan kudu sakola luhur wae bu lain justru orang kudu ngegali wawasan anu geus katinggalan artinya katinggalan karena orang teh wajar mang ya orang teh wajar geus dijajah ratusan tahun ku Walanda encan ku Jepang inget dah. Jadi sejarah tataran Sunda teh geus di blur kumaranehna ieu nya. Jadi orang Sunda itu udah di blur sejarahnya, tata cara semua tata ruangnya sudah di blur, bla 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 sudah di blur, bukan ketinggalan zaman. Dan bahasa kalimat seperti itu beda diartikan lagi dengan kalimat kalau diganti dengan kalimat bahasa lain. Kalau kalimat kecap Sunda itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia beda lagi kalimat mang, beda lagi gak bakal sama artinya. Itulah kelebihan bahasa Sunda, bukan kita memuji diri sendiri sebagai orang Sunda, bukan, itu perlu wawasan yang luas mang. Jadi kita jangan mentahnya aja ditelan bulat-bulat, bukan. Ngehiyang itu apa, itu luas mang. Ngehiyang itu apa, coba pelajari dulu deh, baru kok mengambil kesimpulan. Ya bukan kebablasan. Aduh mamang ini ngaco. Udah mamang aduh ulang di bodoh mang tuh. Background lagi tuh remok bolong tuh, polos background lagi tuh kan tuh. Buku-buku acan mang. Kita bau naon eueuh. Kayak gitu jaket nu. Jaket doang bau pelek ya bae. Semoga Habib Rizik itu dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuluskan cita-cita beliau itu di dalam memperbaiki apa-apa yang beliau anggap baik. Nah, ada satu permasalahan yang saya lihat begitu dari kemarin gubernur kita yaitu Kang Deddy Mulyadi masuk ke sungai, kemudian melihat daerah-daerah resapan air ya dan lain sebagainya. Ini karena kan sudah bukan rahasia umum bahwa Kang Deddy ini sangat menjunjung tinggi nilai kesundaan. Ya meskipun di dalam video kemarin-kemarin saya mengkritiknya. Wallahi saya ini tidak ada kebencian sama sekali kepada Kang Deddy Mulyadi, nggak ada. Malah kalau antum ini ya mau melihat video saya sebelum beliau itu jadi gubernur, tatkala rame-ramenya isu agama kan bahwa Kang Deddy ini melaksanakan ritual yang tidak islami dan lain sebagainya, saya tidak melihat itu sebagai sebuah perkara yang mengeluarkan dari agama begitu. Itu bisa dilihat jejak digitalnya ada. Jadi tolong jangan salah paham, saya ini tidak mendukung siapa-siapa begitu. Saya cuman ingin melihat permasalahan itu dari satu segi saja, dari satu sisi saja. Jadi untuk pelajaran buat kita semua begitu. Nah itu pun kalau yang bisa mengambil faidah, yang enggak ya enggak masalah begitu. Karena perkara-perkara seperti ini kan tidak qot'i juga. Nah saya kebetulan ini pernah memiliki pengalaman bergaul dengan orang-orang yang memperjuangkan kesundaan begitu. Saya tidak mengatakan Sunda wiwitan ya, tapi saya mengatakan kesundaan saja. Susundaan lah begitu. Kesundaan, susundaan. Maksudnya namang sesundaan sih bener jelasnya ngomongnya sih jelas gitu. Artinya sesundaan teh naon bingung kadang-kadang abdi. Dina ucapan mau sesundaan naon. Namun kalimat nama ke sesundaan berarti saroja geus mamang berarti mamang ge islaman. Naon disebut islaman teh berarti islaman Islam bohongan berarti kitu berarti. Sunda ge naon sesundaan berarti Sunda bohongan gitu. Bobodohan gitu. Nah kade mah Sunda mah bahasana aya kecap, sindiran, sasmita, sareng naon disebut teh siloka, terus aya deui kitu tah. Jadi mamang terang teh aya Sunda wiwitan teh naon. Make kos jiga nu kagok kitu. Nyebutkeun Sunda wiwitan kita aya mamang urang mana orang Garut Bandit. Orang Sunda mah nya apa kana Sunda wiwitan. Sunda wiwitan teh lain ibaratkeun ulah dikategorikeun kana agama we, ulah dibentrokkeun kana agama wae mah. Jadi cek bahasa Indonesia mah. Jadi segala sesuatu jangan harus dikaitkan dengan agama.
Jangan dibentrokan selalu dengan agama, jangan. Yang beragama aja belum tentu paham dengan agamanya sendiri kok. Ya, gitu. Sunda Wiwitan itu bukan suatu agama, tapi Sunda Wiwitan itu suatu kehidupan atau permulaan kehidupan dengan tata cara kehidupan. Dari mulai bertani, berternak, menanam padi, dan membangun rumah, itulah Sunda Wiwitan. Dan termasuk dia itu bahasanya, ucapannya, gitu. Sunda itu luas kecapnya, jadi kalimatnya macam-macam. Jadi diantaranya itu ingin kembali menata ruang. Memang salah satu keunikan dari kesundaan itu kan karena Sunda itu identik sekali dengan alam yang asri begitu. Makanya ada simbol di situ Sikabayan ya yang nggak suka kota. Memang salah satu yang diperjuangkan tuh itu. Jadi melihat kita ini sudah keterlaluan, sudah terlalu bebas di dalam menggarap atau menghancurkan kealamian bumi yang kita pijak begitu. Nah, ini sudah dari dulu ya. Mungkin kalau di daerah-daerah yang lebih kental daerah politiknya ini sudah dilaksanakan tatkala Kang Deddy masih jadi bupati begitu di Purwakarta mungkin ya. Cuman saya itu pernah bergaul dengan orang-orang yang demikian. Dan yang diobrolin itu nggak jauh begitu. Ini ngobrolin hutan larangan yang diobrolin itu. Kemudian kita nyebutnya itu urat ya, urat-urat sungai. Jadi ada pertemuan kemudian melihat sungai yang sudah tidak ada uratnya, yang sudah tertutup oleh jalan, kemudian tertutup oleh tanah. Yang mana pada saat itu memang tidak memiliki kekuatan untuk untuk membenahi hal tersebut begitu. Makanya kemarin tatkala Kang Deddy itu melihat ke sungai kemudian ada yang dibeton, nah itu kan jadi berita tuh sungai dibeton itu jadi berita besar karena memang salah satu tujuannya itu mengembalikan sungai-sungai ya karena ya kita lihat sendiri bagaimana sekarang banjir besar itu ada profesi ya ada ramalan yang akan terjadi ke depan itu diantaranya kan kesulitan pangan, kemudian diantaranya itu banjir besar itu. Nah itu bagaimana caranya kita sebagai manusia untuk sebisa mungkin menghalangi hal itu. Ya akhirnya orang-orang Kesundaan ini setahu saya ya, orang-orang Kesundaan itu ya mencoba untuk mengembalikan kembali hutan-hutan yang sudah dialihfungsikan dan sungai-sungai itu. Makanya dalam hal ini kan nggak ada jelek sebetulnya ya. Cuman yang suka kebablasan itu sampai ngahiangnya itu masih dipakai, itu yang kebablasan tuh ya. Tadi dia mang perlu wawasan nanu luas gitu. Lain di wawasan orang berpendidikan kudu sakola luhur wae bu lain. Justru orang kudu ngegali wawasan anu geus katinggalan. Artinya katinggalan karena orang teh wajar mang ya. Orang teh wajar geus dijajah ratusan tahun ku Walanda encan ku Jepang. Inget dah. Jadi sejarah tataran Sunda teh geus diblur kumaranehna ye. Nya, jadi orang Sunda itu udah diblur sejarahnya. Tata cara semua tata ruangnya sudah diblur bla bla bla, sudah diblur. Bukan ketinggalan zaman. Dan bahasa kalimat seperti itu beda diartikan lagi dengan kalimat kalau diganti dengan kalimat bahasa lain. Kalau kalimat kecap Sunda itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia beda lagi kalimat mang, beda lagi gak bakal sama artinya. Itulah kelebihan bahasa Sunda, bukan kita memuji diri sendiri sebagai orang Sunda, bukan. Itu perlu wawasan yang luas mang. Jadi kita jangan mentahnya aja ditelan bulat-bulat, bukan. Ngehiang itu apa? Itu luas mang, ngehiang itu apa? Coba pelajari dulu deh. Baru kok mengambil kesimpulan. Ya bukan kebablasan. Aduh, mamang ini ngaco. Iya mang ya, lain kasunda-sundaan mang. Aduh, mamang itu pararantes mamang ngomongna jeung aya baheula lagi ya Tatar Sunda atau tataran Sunda. Jadi KBG geus katata rapi, datangna Balanda dibangun bla 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 kan KBG. Jadi orang teh disebut Sunda Wiwitan teh geus boga tataran Sunda sebut di tata ruang, sebut tata Sunda lain Kasundaan. Aduh,
Udah mama nggak dia ulang di bodoh mang tuh background lagi tuh remok bolong tuh polos background lagi tuh kan tuh buku-buku acan mang kita bau naon tuh kayak gitu jaket tuh jaket doang bau kelek ya pak itu ilmu bodoh abdi mah tapi tak bodoh-bodoh teh bisa kamu bodoh abdi mah mau sampai pinteran gitu sih kamu bodoh gitu wajar lah orang yang lehan kan yang pinter dan mah kalau banjir mah palinter gitu mah kok mau palinter nipu mah palinter gitu kan ada mang tanya lain orang ke Sunda lain aya gitu tataran Sunda jadi KBG Sunda mah geus boga aturan sorangan cara merawat alam cara segala macam ngatur irigasi ini ngatur parit ada sejarah namang tinggal kayak itu kan Gunung Galunggung Tasik tuh ada museum di Walakir itu ada amang kan itu kan Tapak-tapaknya begitu kemudian datang. Tapi memang orangnya sakti-sakti kok. Itu ada bener. Jadi kalau orang nggak percaya ya nggak apa-apa nggak percaya. Cuman kalau udah ketemu ya sama orang-orang kayak gitu ya memang mereka itu ada kelebihan orang-orang seperti ini. Nah apakah secara syariat itu dia melanggar atau tidak, saya katakan secara ilmu kalam itu melanggar atau tidak, ya sekarang mah kita jangankan orang-orangnya kayak gitu, orang-orang awamnya juga udah pada nggak tahu kalau yang namanya api tidak membakar misalkan dan lain sebagainya. Jadi kalau problem tauhid itu mah bukan cuman di Sunda Wiwitan kalau kita mau mengatakan seperti itu begitu ya, atau Kasundaan itu mah udah banyak, udah hampir di mana-mana. Selama orang itu tidak belajar tauhid ya tauhidnya akan rusak. Dan sebetulnya itu tidak bertentangan ya antara ilmu kalam dan Kasundaan. Dalam pengertian ini bisa sejalan begitu. Kasundaan ini bisa menjaga lingkungannya, kemudian ya tauhidnya tetap tauhid akli begitu. Tapi emang kalau orang Sunda itu sebutnya sauyunan jeung sasaha jeung sasaha ge bisa bebarengan orang. Jadi disebut sauyunan itu kita mau dengan si A mau si B tetap kita harus berjalan berdampingan, tidak membeda-bedakan. Saktina orang Sunda mah kieu mang hiji adabna istiadat dijaga, sopan santun dijaga. Eta orang sakti orang Sunda mah. Jadi orang Sunda mah nomor 2 heula ilmu mah nomor 2. Nomor hiji mah hiji adab heula. Adab mah tiba lagi orang Sunda mah adat istiadat heula. Sopan santun anu diutamakeun. Rasulullah juga mengajarkan akhlakul karimah, adab, bukan mengajarkan agama. Itu poinnya. Ya kalau kata mamang itu mah ilmu kalam, tapi orang Sunda mah istilahnya ilmu alami, ilmu alam, menjaga alam. Saru aya teh nih. Jadi sekali lagi mang ya, jadi eueuh Kasundaan, eueuh Sundaan. Aya ge tataran Sunda. Nah itu sebutnya Pajajaran, Galuh Pakuan, tataran Sunda lain Sundaan bobodohan mah ngaranna nya gitu. Da abdi ge lain sanes ka itu kadieu sanes, cuman eutik ngalereskeun gitu, da abdi ge sami diajar keneh gitu nya. Sabab kenapa sekarang mah zaman orang salah gampang menafsirkan. Udah gampang salah menafsirkan. Eta doang segitu. Makanya Kang Deddy Mulyadi itu bahas membangun terus gedor-gedoran mau ngebangun tata ruang ya itu karena Sunda itu susunan daratan, ada Sunda kecil, Sunda besar. Coba lagi sejarahnya dibuka gitu. Sunda besar itu dari Kalimantan ke mana itu Sabang Merauke itu sampai ke pusatnya di Bogor, Puserna Sunda. Yang disebut tadi kata Mamang ada urat bumi itu bukan bahasanya, bukan omong kosong mang. Ada sejarahnya mang, makanya wawasan dulu kita tingkatkan. Jangan dulu istilahnya kita udah berpendidikan kuliah di anu, pesantren di anu, sok pinter jangan. Gitu. Nah yang sekarang terjadi di Indonesia ini yaitu perang budaya mang. Ya, perang budaya bukan perang agama mang. Kalau perang agama udah di negara Arab tuh, Israel sama Palestina tuh kekuasaan. Masa gara-gara agama kita perang terus saudara? Enggak ada. Justru perang budaya ini banyak budaya-budaya luar masuk ke Indonesia ini, ke Nusantara. Cuman banyak berkedoktrin dengan agama gitu.
Ya adapun disebutnya bahasa tauhid ya, ini sudah juga ada istilahnya kemanunggalan. Ya, manunggal diri, nyaho kana diri, nyaho kana Gustina eta tauhid. Ya kalaupun mengenai tempat lokasi Habib Rizik pesantrennya mau dibongkar, memang itu dari dulu juga istilahnya sudah pernah ditegur kalau tidak salah. Saya referensinya dari berita-berita juga yang dulu tuh ya, udah lama itu. Karena itu memang milik negara itu, PTPN kalau tidak salah itu. Karena itu mungkin karena jual belinya, ya bisa dibilang istilahnya jual belinya ilegal juga ya istilahnya. Jadi rumit. Makanya itu harus dikembalikan lagi ke asalnya perhutani, ganti lahan. Tuh kalau masalah lahan di pesantren Habib Rizik itu, Kang Deddy Mulyadi nggak bakalan arogan membangun mau membongkar bukan, harus dengan aturan yang ada. Terus selanjutnya kalau misalkan abang yang mamang yang ngebahas gunung-gunung yang sudah habis yang di daerah Garut, ya itu istilahnya kan itu Kang Deddy juga baru kemarin dilantik baru jadi gubernur kan. Permasalahan yang utama itu yang sekarang ini nih yang dipusatkan yang bencana banjir mempengaruhi Jakarta. Tahu sendiri kan Jakarta pusatnya ekonomi. Jakarta Bogor itu semua padat penduduk. Nah, yang itu diutamakan itu sampai Bekasi semua itu. Nanti juga istilahnya satu-satu dulu, soalnya kan masalah yang paling diutamakan itu jalur-jalur itu Bogor, Puncak yang kemarin itu dulu dirapihin. Ya nanti kan berikutnya nanti ke sana. Ya tangan harus sendiri, tangan Kang Deddy Mulyadi dibantulah istilahnya karena barang pejabat yang lain itu jangan fokus ke Kang Deddy Mulyadi aja. Jadi nggak ada yang kerja tuh pejabat-pejabat dari sana berarti kok dibiarkan gitu loh. Nanti kira dilibas sama Kang Deddy Mulyadi jadi anu kesannya. Ya intinya gitu. Apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu sudah terukur ya. Sudah sesuai aturan. Oke, semangat Kang Deddy Mulyadi, sampurasun, salam. Lampes.